Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali di Doremi hari ini, doa dan renungan anak misioner. Hari Jumat tanggal 8 September 2023. Hari ini kita memperingati hari kelahiran Bunda kita Tuhan Yesus, yaitu Bunda Maria. Marilah sebelum kita mengawali pada doa dan renungan hari ini, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa dalam doa pembuka. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada kesempatan di pagi yang cerah ini, ya Tuhan Yesus, Engkau masih memberikan kesehatan, Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami semua, sehingga kami boleh menikmati hari yang baru ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu. Kiranya bukakanlah pintu hati kami untuk dapat merenungkan dan mencerna apa yang kami baca, firman yang kami baca pada hari ini. Doa ini kami panjatkan melalui perantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai 16, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 23. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram. Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai. Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria. Salomo memperanakkan Rehabim, Rehabim memperanakkan Abia. Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Uzia, Uzia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manase, Manase memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekonia dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan di Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonia memperanakkan Siltil, Siltil memperanakkan Zerubabel, Zerubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Elyakim, Elyakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Zadok, Zadok memperanakkan Akim, Akim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eleazar, Eleazar memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak
mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, pada bacaan hari ini dijelaskan mengenai silsilah Yesus Kristus, dan bertepatan pada hari ini kita memperingati hari kelahiran perawan Maria, yaitu bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu tidak asing lagi nama Maria bagi kita semua anak-anakku, bahwa Bunda Maria adalah bunda dari Tuhan kita Yesus Kristus. Maria adalah sosok perempuan yang begitu akrab dengan umat Katolik. Dia menghadirkan sosok Allah dalam diri seorang ibu. Maria bukan hanya ibu Yesus, tetapi juga ibu bagi kita semua. Banyak orang yang berdoa atau berdevosi secara khusus kepada Bunda Maria. Bunda Maria adalah sosok yang mempesona. Kelahirannya bukan hanya menjadi berkat bagi Santo Yoakim, Santa Ana, orang tuanya, tapi juga berkat bagi kita semua. Bunda Maria adalah ibu yang menjadi sarana Allah menghadirkan kita ke dunia dan menyalurkan kasih Allah kepada kita. Apakah anak-anakku ingat ulang tahun akan ibu kalian masing-masing dan memberikan hadiah yang istimewa atau wujud kasih yang istimewa untuk ibu kalian? Bacaan Injil yang hari ini menggambarkan tentang misteri penjelmaan yang luar biasa. Allah membuat pilihan untuk menjadi satu dari antara kita manusia. Dalam deretan silsilah nampak adanya orang yang baik dan orang yang berdosa, orang yang terkenal dan orang yang tidak terlalu dikenal. Sekurang-kurangnya kita mengenal 3 orang yang mengalami masalah kesusilaan, yaitu Tamar, Rahab, dan Batseba. Tamar sendiri adalah perempuan Kanaan yang ingin mendapatkan keturunan dari Yehuda dengan cara menyamar sebagai perempuan sundal. Dan Rahab adalah perempuan sundal yang menolong 2 pengintai Israel. Batseba adalah perempuan yang berzina dengan Daud. Anak-anakku yang terkasih, kita patut bersyukur karena Allah yang kita imani rindu mensucikan, mengembalikan, mengangkat, dan menyembuhkan diri kita melalui perjalanan kemanusiaan kita. Allah mau hadir lewat sejarah silsilah hidup kita yang diwarnai kebaikan dan dosa, dan membawanya dalam sejarah keselamatan baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain.
Orang tua Maria, yaitu Bapak Yoakim dan Ibu Ana, pada awalnya tidak mempunyai anak karena mandul. Yoakim pernah dihina oleh orang yang berdiri di dekatnya, yaitu saat ia memberikan persembahan kepada Allah, karena Allah meninggalkan dia dan tidak memberi keturunan. Dengan perasaan sedih yang mendalam dan putus asa, ia mengikuti kawanan domba ke padang gurun dan tidak kembali ke anak istrinya dalam waktu yang cukup lama. Di padang gurun ia mendapatkan penampakan dan berita yang membangun harapannya, yaitu seorang anak akan lahir darinya. Dengan harapan baru itu, Yoakim kembali kepada istrinya di Betseda. Ana pun mengandung dan melahirkan Maria. Allah ternyata berkenan melibatkan sosok yang penuh keterbatasan ini dan menciptakan karya agungnya melalui mereka. Setelah kita mendapatkan cerita dari orang tuanya tentang keadaan yang istimewa di seputar kelahirannya, Maria pun bertumbuh dewasa dan menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Maria yang saleh itu ingin mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah, dan mungkin pada tahun-tahun awalnya ia berkeinginan untuk membangun janji tidak menikah. Pengabdiannya yang sederhana dan total kepada Allah sungguh membuatnya sebagai perempuan yang suci. Tetapi Allah rupanya mempunyai rencana yang lain. Ia meminta Maria untuk melahirkan putranya yang dikirim oleh Allah, yaitu melalui Roh Kudus, sehingga lahirlah Yesus. Anak-anakku yang terkasih, dari cerita silsilah yang kita dengar pada hari ini, di mana ada penghinaan yang diterima oleh orang tua Maria yang lama tidak mempunyai anak, tetapi kita harus mempunyai keyakinan dan kepercayaan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan dan selalu memperbaiki diri kita agar kita senantiasa mendapatkan berkat dan curahan Roh Kudus dari Tuhan kita. Demikianlah anak-anakku renungan Doremi pada hari ini. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa, doa penutup. Allah Bapa kami, sumber belas dan cinta kasih, penuhilah hamba-hambamu dengan anugerah surgawi. Tingkatkanlah kiranya kesejahteraan dunia berkat pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Sebab putra yang dilahirkannya adalah sumber keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.